Wa man lam yakun aisan, dan barang siapa yang tidak ada iman, yaitu memutuskan harap. Aikati ar-raja, artinya memutuskan mengharap-harap, anil khalqi, daripada makhluk. Kalau orang tidak dapat memutuskan mengharap-harap daripada sesama makhluk, lam yanju minat tam'i, tidak akan bisa selamat ia daripada sifat tamak. Kalau kita sudah terbiasa mengharap-harap kepunyaan orang, itu tidak bisa selamat. Mau tidak mau mesti berhinggap penyakit tamak. Tamak itu mengharap-harap kepunyaan orang. Di dalam kitab hikam, orang mengharap-harap belanja di kedai kawan, mengharap supaya gratis, paling tidak separuh bayar separuh kada. Karena kawan lawas, ada tujuan itu sudah termasuk tamak yang dicela. Maka kalau tidak berbelanja di toko kawan, belanja saja. Masalah dibayarnya apa tidak urusan belakang. Kalau nya kada mau dibayari, alhamdulillah. Kalau mau dibayari, memang itulah kita belanja, Bang. Pergi ke undangan, jangan mengharap makanan yang nyaman. Kita pergi undangan itu memang memenuhi hajat saudara kita. Masalah makanan, apa yang dihidangkan, itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran kita menunaikan hajat orang. Nabi itu menyuntuhkan bukan main. Nabi itu kalau orang miskin mengundang, fa'ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nabi itu mengabulkan undangan orang miskin itu bersegera. Karena tidak mengharap makanan, bukan mengharap apa-apa. Kita nih kadang kalau orang sugih mau pengantinan, tahanlah bertajak di situ. Bertawar, apa yang perlu dibantu, Pak? Nah, giliran orang susah berkekawinan, kada datangnya paling pedulian. Jangan humut masak dah. Hanya datang. Kada mau kita bertawar. Nah, berarti kedatangan kita ada mengharap. Mengharap apa? Mengharap perhatian daripada orang sugih. Umpama, maka tidak selamat dia daripada punya kebiasaan sedikit-sedikit mengharap. Maka kalau kita ni selalu mengharap-harap kepunyaan orang, yukhayyab, nanti kecewa. Yukhayyab itu dikecewakan. Kita ni pernah lah mengharap. Saya pun pernah mengharap saya pergi ke undangan itu nanti makannya di rumah panitia.
hitung-hitungan dari sini saya berangkat sampai ke tempat itu 5 jam. 5 jam katanya, buat aku di mana? 5 jam. Jadi saya mengurangi pengeluaran. Tidak ada singgah di jalan. Karena mengharap nanti di sana makan. Sampai di Jerambah yang panjang tuh, sudah perjalanan 3 jam. Saya tidak nyebut Jerambah mana, pokoknya Jerambah panjang. Ditelepon saya, Ustadz sudah sampai di mana? Saya bilang sudah di Jerambah. Nanti Ustadz kalau sudah dekat, tolong telepon kami, akan kita alokasikan di mana sempian nanti. Semangatlah, ini makan berarti dialokasikan itu kan mau diarahkan kan begitu. Arahkan ke rumah siapa dulu. Akhirnya kada makan kok, karena akan diarahkan ke rumah penantian. Sekali sudah sampai, pengawalan ketat. Di hadapan gue tuh baju-baju hijau tuh ngawal. Memang pet yang kayak ngingong-ngingong loh. Tapi bukan aku dikawal, bupatinya. Tapi serempak. Nah, jadi sekalinya saya bilang, saya sudah di depan. Ustadz tunggu di masjid, langsung ke masjid. Acara di lapangan. Lama halimbai aku dialokasikan istirahat di masjid di harapan. Dapur dada di masjid tuh. Jangankan anak makan teh manis di dada, pergilah ke masjid jam 8.30, mulai cari jam 9, setengah jam kan. Ada harapan makan nih. Sekalinya datang penantian, membawakan banyak aqua yang bercawan. Kalau bubutol nyaman nih Om. Ini yang bercawan. Minum dulu, Ustaz katanya. Minum. Sangka aku tadi nanti mau dibawa kemana gitu. Sekalinya langsung dibawa ke lokasi. Parut hadih dah. Agak berkunang-kunang dah mata. Sekalinya pikir hati mungkin habis nih bersama Bapak Bupati dan lain-lain makan di satu tempat. Turuna kuiringnya lah. Sekalinya penantian nanya, mobil Ustaz di mana parkir? Saya bilang di sana. Diantarnya kesalaman. Terima kasih Ustaz ya, hati-hati di jalan. Wah, tipis harapan. Kalau sudah terima kasih, hati-hati di jalan, kada bakal makan ini. Saya sampai di Pematang Lumut jam 3 subuh. Cari warung, dada. Kursi terbalik semuanya Anda. Ya aku basing lah, pecel lele di mana ada. Ada warung soteng buka. Dapatlah minum teh susu, minum situ. Selesai. Kelaparan sampai ke rumah. Rumah pulang kada bermasak. Wajah selesai ini. Ini sudah jatuh tertimpa tangga pulang. Maka jam 6 itu saya jam 4 sampai ke rumah. Subuh. Tidak jadi guring. Langsung sembahyang subuh. Jam 6 harus berangkat lagi. Yang ini berangkat ke Sengeti. Acaranya besar juga. Jadi saya bilang sama sopir, kita singgah dulu dekat jalur 2 tuh. Kita makan dulu banyak-banyak. Kalau ada makan pulang situ, makanlah. Kada mengharap saya kada mengharap lagi makan situ. Saya sudah makan. Sekali sampai di tempat, ya Allah, disiapkan orang makanan banyaknya. Sudah habis ceramah, dibawa lagi hidangan istimewa. Menyesal aku makan di warung tadi, menyesal. Jatuh cakap peraya makan di warung tadi. Yang malam tadi tidak dikasih apa-apa. Kenapa? Tamak. Duit ada, ngapa tak makan di warung? Perjalanan tahu pada jauh. Nah, salah awak. Nah, ini tegurannya nih. Kejadian. Harap lagi. Yukhayab. Dikecewakan. Kemalaman padih parut. Kalau saya masih tahan. Santri nomor 3 ini nang kasihan.
Nah, santri kan kada bisa belepar, kalau saya kan biasa belepar. Nah, yang siangnya saya tidak mengharap lagi. Ternyata Allah berikan hidangan yang luar biasa. Maka itu jangan mengharap kepada makhluk, tapi mengharap kepada Allah. Kalau mengharap kepada makhluk, kalau bahasa kita kata Allah, silahkan. Bisa tidak dia nyiapkan makanan? Tidak bisa. Ternyata saya berserah dengan Allah, kada berharap lagi makan. Ternyata disiapkan dah makanan minallah, dari kehendak Allah. Maka itu kita belajar, jangan mengharap-harap. Kalau tidak orang kenduri, kalau kena awak makan, parut lapar, makanlah dulu. Kesana dapat makan, makan. Kanyang kada apa-apa, daripada bulik parut padi. Saya yang ketemu orang aruh bubur kacang berapa kali, bersilah aku belapar supaya nyaman makan di situ. Sekali keluar bubur kacang, itu kan karena mengharap. Makanya kita ini tidak boleh mengharap kepunyaan orang, nanti yukhayyabu, dikecewakan. Maka itu diceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'izu billah min tam'in yahdi ila tab'in. Kata Nabi, mintalah perlindungan olehmu dengan Allah dari punya sifat tamak. Minta kita dengan Allah, kita ni jangan tamak dengannya orang, jangan mengharap kepunyaan orang. Kalau kita bekerja mengharap gaji, kada apa-apa, karena ada jasa kita di situ. Ini tidak ada jasa, tapi mengharap kepunyaan orang. Yahdi ila tab'in. Kalau kita mengharap-harap, jatuh kepada kotoran, kotor hati kita, kotor. Maka itu berusahalah kita, jangan mengharap kepunyaan orang. Nikmati apa yang ada pada kita.